Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini dengan aku Kamal Tibrizi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Jadi gini teman-teman, seperti yang kita ketahui, mau itu di sosial media ataupun di kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah melihat atau mendengar mengenai adanya kasus bunuh diri. Mau itu di Indonesia ataupun di luar. Aku sampai sekarang masih penasaran, apa ya penyebabnya ya? Apa yang memungkinkan seseorang sampai bisa memiliki keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Yang kita semua nggak tahu apa alasannya, karena ya setiap orang memiliki masalah problem yang berbeda, alasan yang berbeda, tapi yang kita tahu pastinya seseorang yang sudah memiliki keputusan untuk melakukan bunuh diri adalah orang yang sedang mengalami masalah yang kompleks di dalam hidupnya. Entah itu masalah kesehatan, sakit yang nggak kunjung sembuh, mereka frustasi, depresi, atau masalah yang ada di keluarga, masalah ekonomi, mereka kelilit hutang, dan saat itulah mereka nggak bisa berpikir dengan jernih, akhirnya mereka pinjol, uang pinjolnya dipakai main judi online, yang awalnya mereka pikir bisa mengatasi masalah tersebut, malah berakhir sebaliknya. Bisa aja seperti itu teman-teman. Kalau kita melihat dari skop yang lebih luas, berdasarkan data yang ada, WHO menyebutkan bahwa di setiap tahunnya terdapat kurang lebih 700.000 orang yang meninggal dikarenakan sudah melakukan bunuh diri. Di Indonesia sendiri gimana? Di Indonesia sendiri beberapa tahun belakangan ini kasus bunuh diri terus meningkat. Dan di tahun kemarin, di tahun 2024, dari bulan Januari sampai Oktober terdapat 1023 kasus bunuh diri. Dan kalau mau dipecah lagi berdasarkan gendernya, mau itu laki-laki ataupun perempuan, tingkatan atau kecenderungan laki-laki melakukan bunuh diri ini lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kok bisa ya? Mungkin dari teman-teman di sini kalau ada yang ngelihat ada anak laki-laki yang mau atau hendak melakukan bunuh diri, punya pikiran kayak, alah, dadi arek larang kok lemah men sih, ngono tok ae kate bunuh diri, diputus to mek gendaane ae kate bunuh diri ya kan. Emang sepira abote sih masalahmu? Abotan masalahku ya kan. Malah dibanding-bandingin, Cok. Mungkin dari teman-teman sendiri yang nonton video ini punya pikiran yang sama kayak aku, kok bisa ya tingkatan jumlah bunuh diri laki-laki ini lebih tinggi dibandingkan perempuan. Padahal di masyarakat kita sendiri, laki-laki kan dianggap kuat ya. Laki-laki itu bisa segala-galanya. Mau teman-teman percaya atau enggak, tapi kenyataannya emang seperti itu gitu loh. Tapi kalau aku lihat-lihat, laki-laki itu cuma manusia yang pintar berpura-pura teman-teman. Apalagi di masyarakat yang masih menganut budaya patriarki yang dimana menempatkan posisi laki-laki sebagai pemeran utamanya, pemegang kekuasaan ya kan, baik itu di aspek politik, pendidikan, atau di ruang lingkup yang lebih kecil seperti rumah tangga. Nah, bisa aku bilang dari budaya seperti inilah stigma di masyarakat itu muncul, tumbuh, berkembang biak sampai saat ini. Kalau di Indonesia sendiri, nggak mungkin dong masih menganut budaya ini ya kan. Mengulang dari omonganku tadi, sekarang teman-teman masih dengar nggak kalimat-kalimat seperti, kalau jadi laki-laki itu harus kuat, masa lembek, kayak cewek aja ya kan. Laki-laki itu harus serba bisa. Atau enggak, contoh yang lebih sering kita dengar kayak, cowok kok nangis? Kayak cewek aja ya kan. Pokoknya seakan-akan kita nggak boleh berekspresi gitu loh. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya sama kalimat-kalimat atau stigma yang ada di masyarakat. Yang masalah adalah ketika stigma yang ada di masyarakat itu menjadi sebuah tekanan untuk kalian sendiri untuk tidak melakukan sesuatu yang emang perlu kalian lakuin. Contohnya, kayak gimana itu bang? Aku ambil satu contoh kalimat, cowok kok nangis? Cowok kok curhat ya kan? Kayak cewek aja. Akhirnya dari kalimat-kalimat tersebut ngebuat diri kita menjadi pribadi yang tertutup. Karena kita nggak mau dibilang lemah, cengeng, akhirnya daripada kita meluapkan atau mengekspresikan apa yang kita rasain, ya udah, kita lebih milih untuk diem. Dan secara sadar atau enggak, itu sudah menjadi toksik atau racun buat diri kita sendiri. Ya sekarang bisa dikenal dengan istilah toxic masculinity. Bisa aku bilang toxic masculinity ini sudah terpupuk di kalangan laki-laki sejak kita masih kecil, ya kan? Ketika kita mau cerita kita dibilang curhat, ketika kita mau nangis kita dibilang cengeng, ya kan? Sekarang bayangin aja teman-teman, ketika toxic ini ada di orang terdekat kalian. Ini misal aja teman-teman ya. Ketika bapak kalian ada masalah, apapun itu masalahnya, mau itu beliau sakit, mau itu beliau ada hutang, ya beliau tidak cerita ke siapapun. Bapak kalian tidak cerita ke kalian atau ibu kalian. Ya, beliau lebih baik memilih untuk diam dan mengatasinya sendiri. Karena beliau beranggapan kalau beliau cerita, gimana tanggapan orang-orang terdekat mereka. Itu salah satunya. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, buat kalian-kalian yang sering aktif di media sosial, kalian pasti pernah nemuin konten yang isinya,
laki-laki tidak bercerita, ya kan? Backsound-nya galau, terus ada tulisan laki-laki tidak bercerita. Nah, konten kayak gitu menurutku ngebuat toxic ini semakin kuat teman-teman, semakin menjadi-jadi gitu loh. Kita merasa sebagai laki-laki ini bisa mengatasi semuanya, ya orang lain itu nggak perlu tahu apa masalah yang kita alami, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah emang benar kita sebagai laki-laki nggak boleh bercerita, nggak boleh sedih, nggak boleh mengekspresikan apa yang kita rasain, nggak boleh meluapkan emosi kita? Jawabannya, ya boleh teman-teman. Nggak ada yang ngelarang gitu. Ya, udah cerita-cerita aja. Kalau mau sedih, ya sedih aja. Ya, kita laki-laki ya manusia gitu loh. Kita bisa ngerasa seneng, merasa marah, ngerasa sedih. Kalau kalian merasa kalian bercerita, kalian ngerasa lebih baik, ya nggak apa-apa, cerita aja gitu loh. Ketika kalian menangis, kalian merasa lebih baik, ya udah nangis gitu loh. Kita sebagai laki-laki punya caranya tersendiri gitu loh untuk mengekspresikan apa yang kita rasain. Aku buat perumpamaan deh. Aku anggap kalian ini adalah sebuah gelas, ya kan? Aku anggap kalian adalah sebuah gelas dan air itu adalah emosi, masalah yang kalian alami, yang kalian rasain. Kalian di tempat kerja dimarahi sama bos, kalian di tempat kerja ada selek sama senior, ya kan? Terus habis pulang kerja ada notif dari pasangan kalian, dari cewek kalian. Sayang, kok seharian nggak ada kabarnya sih? Walaupun kerja, kabarin aku dong seenggaknya, ya kan? Anjing emang, dikira pengangguran apa? Sudah habis itu pulang sampai rumah ada masalah lagi teman-teman. Nah, masalah-masalah tersebut aku tuang ke gelas. Kalian nggak cerita ke siapapun, kalian nggak luapin emosi kalian dengan benar, ya udah nantinya air tersebut ya bakalan tumpah teman-teman ke tempat yang nggak seharusnya, ke orang yang salah gitu loh. Ketika beban emosi ini kalian tanggung sendiri, ya nantinya kalian bisa aja teman-teman ngelakuin hal yang di luar nalar gitu loh. Terus gimana solusinya? Ya udah, salah satunya ya cerita teman-teman, luapin, ekspresikan apa yang kalian rasain tanpa harus memikirkan stigma yang ada di masyarakat kalau laki-laki itu nggak boleh bercerita, kalau laki-laki itu nggak boleh nangis. Ya udah cerita aja. Tapi bang, kalau aku cerita sama orang terdekatku, aku malah dibanding-bandingin. Ya udah teman-teman, pergi cerita sama teman-teman yang kalian percayai, cerita sama mereka. Kalau emang nggak punya, ya udah pergi ke tenaga profesional, pergi ke psikolog. Miris gak sih? Dari sekian orang yang punya telinga, nggak semua orang bisa mendengarkan, ya kan? Daripada mereka mendengarkan, lebih baik mereka membandingkan. Ya ini cerita dulu pas di kos, ya seperti biasa teman-teman sering main ke kosan, ya seperti laki-laki pada umumnya lah. Kita cerita-cerita, kita ngobrol-ngobrol, kita ngopi sambil nyebat-nyebat, ya kan. Nah, di satu kesempatan, aku sama teman-temanku, anggap aja namanya Alvin sama Alvan, di tengah obrolan, pas kita cerita-cerita, ngalor ngidul, ya kan, nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu kenapa, aku tiba-tiba nangis dong. Terus apakah setelah aku nangis di depan temanku aku merasa lemah? Apakah setelah aku cerita sama teman-temanku aku takut nantinya bakal dijadiin bahan candaan? Nggak ada sama sekali teman-teman. Ya udah, tapi yang benar-benar aku rasain kayak semua masalah yang ada, yang menjadi beban selama ini hilang teman-teman. Dan setelahnya aku ngerasa lebih baik daripada sebelumnya. Ya udah, ya emang teman-teman, nggak semua masalah harus diceritain ya. Tapi kalau kalian sudah mumet, kalian sudah mentok, ya kan? Ketika kalian mikir masalahnya sendiri, ya udah ceritain aja nggak apa-apa. Sebenarnya masih banyak cara untuk kalian bisa mengekspresikan emosi. Ya kalau di psikologi namanya katarsis teman-teman. Ya simpelnya katarsis ini gimana caranya teman-teman bisa melampiaskan emosi dengan cara yang positif. Ya kalian bisa teriak, kalian ke tempat yang sepi itu kan, terus kalian teriak, ya kan? Jangan ke jurang teman-teman. Kalian mau tulis apa yang kalian pikirin, apa masalah kalian, nggak usah ribet-ribet nulisnya. Apa yang kalian rasain, ya udah tulis aja dalam bentuk tulisan. Mau kalian olahraga, boleh juga, ya kan? Ya kita sebagai laki-laki punya caranya tersendiri ya untuk bisa melampiaskan atau mengekspresikan apa yang kita rasain. Atau enggak, kalian bisa meniru caranya Itachi Uchiha teman-teman. Saat Itachi mendengar kabar adiknya meninggal dikarenakan terkena bom dari Deidara. Di saat itulah Itachi melampiaskan emosinya, mengekspresikan apa yang dia rasain dengan cara menangis dalam hujan teman-teman. Padahal yang nggak mati cuk Sasuke cuk. Ya buat teman-teman yang punya tempat cerita, mau itu teman, pacar, istri, orang tua ya kan. Pokoknya yang punya someone to talk buat kalian cerita, bersyukurlah teman-teman. Kalau aku
yang nggak punya someone to talk, kemana ya? Ya udah teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Kalau ada salah aku minta maaf. Aku Kamal Tibirizi. Sampai jumpa di video selanjutnya.